lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Segera 4 dewa longgar langsung di bawah komando Huwayan, 3 tetua agung dari klan naga serta Wuhei Iblis, Api dan yang lainnya satu persatu mereka mulai menjadi gelisah dan bersemangat. Target dari 4 utusan alam ascendant besar tidak ada di sana, itulah mengapa mereka bisa tetap tenang. Namun sebaliknya anak buah mereka tidak bisa tetap tenang. Qin Yu juga sangat tenang, targetnya bukanlah harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Niang, tetapi adalah barang yang ditinggalkan Paman Lan untuknya. Item itu terkait dengan jenis level domain yang perlu dia latih untuk bertemu Li Er. Tebing harta karun tersebar dipisahkan menjadi 2 tingkat. Tingkat atas memiliki 10 atau lebih peralatan abadi tingkat terbaik. Peralatan itu sangat berbeda satu sama lain dan bahkan ada satu set armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik. Kaisar Abadi ini yang berkata sambil tertawa ringan. Huwayan Du Song Jun Men Qian Song Ju dan para ahli lainnya satu persatu ada kilatan di semua mata mereka. Mereka mungkin tidak terlalu peduli dengan pedang abadi tingkat terbaik, tapi itu akan sangat berbeda untuk armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik. Ada lebih dari 100 peralatan abadi tingkat tinggi di tingkat yang lebih rendah. Sebagian besar adalah tipe ofensif dan ada juga beberapa set armor pertempuran defensif. Di saat yang sama ada juga jenis senjata khusus. Kalimat kedua Kaisar Abadi ini yang membuat hati semua orang berdebar kencang. Lebih dari 100 buah peralatan abadi tingkat tinggi. Membawa kembali peralatan abadi tingkat tinggi juga bisa dianggap sebagai kekayaan besar. Bagaimanapun harta terpenting itu juga akan diberikan kepada pemimpinnya masing-masing. Hanya peralatan abadi itu yang bisa menjadi milik mereka. Jenis senjata khusus ada kilatan di mata Huwayan. Jenis senjata khusus biasanya lebih sulit didapat daripada baju besi pertempuran defensif. Qin Yu memandang orang-orang di sekitarnya. Sepertinya akan ada pertarungan besar sampai mati saat kita semua tiba di tebing harta karun tersebar. Xiao Hei dan aku serta yang lainnya juga tidak memiliki armor pertahanan yang bagus. Sepertinya saya juga harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan satu set. Qin Yu juga diam-diam mulai merasa termotivasi untuk bersaing. Hanya saja perkataan Kaisar Abadi yang ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Qin Yu memiliki pengalaman tentang apa yang terjadi di 9 pedang Immortal Mansion. Sementara pada saat itu nada suara Immortal Emperor Niang yang biasanya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi agresif. Seharusnya ada seseorang yang datang dari alam abadi di sini kan? Saya akan menyarankan sebelumnya kepada orang itu dari alam abadi untuk menyerah lebih awal. Itu karena kesulitan bagimu untuk bertahan di alam ini yang akan 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kata-kata Immortal Emperor yang terkandung di dalamnya kemarahan mutlak. Berasal dari alam abadi, Anda pasti seseorang yang dimiliki oleh Yu Huang atau Xuandi. Kedua bajingan yang berpikir untuk mendapatkan item, saya sedang bermimpi Kaisar Abadi ini yang sangat marah. Anak kecil yang datang dari alam abadi, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Hanya saja tingkat kesulitannya telah dinaikkan 3 kali saja. Ekspresi wajah Huwayan tidak bernyawa. Men Qian, Du Songjun, Feng Fangtian, Zongju, dan kelompok orang lain semuanya membuat Huwayan terlihat penuh simpati. Sangat jelas bahwa Kaisar Abadi ini yang memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Yu Huang Xuandi dan orang lain dari alam abadi. Itulah mengapa dia membuat tantangan menjadi sangat sulit bagi orang-orang dari alam abadi. Selama waktu sebelum aku pergi, tidak heran Yang Mulia Yu Huang telah memberitahuku seluruh wajah Huwayan dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan senyum pahit. Dengan meningkatkan kesulitan itu tidak hanya berarti bahwa kemungkinan dia mendapatkan harta karun akan berkurang, tetapi yang paling penting dia, Huwayan kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya dalam alam yang itu. Baiklah, untuk orang-orang dari alam iblis, alam setan, serta praktisi biasa dari alam fana, saya akan memperlakukan kalian semua dengan setara. Mantra pembatasan khusus yang telah saya tetapkan hanya akan efektif melawan dewa yang telah mencapai tingkat domain dewa emas, tingkat pertama dan di atasnya. Suara Immortal Emperor yang bergema. Meskipun secara pribadi saya tidak ada, bahkan jika Yu Hong dan yang lainnya datang secara pribadi, saya pikir itu tidak akan mungkin bagi mereka untuk secara paksa menghancurkan mantra pembatasan yang telah saya tinggalkan tanpa menderita luka serius.
Selain itu, bagaimana mungkin mereka bisa turun ke alam fana hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri? Jika penghalang antara dua alam dihancurkan dan bahkan Golden Immortal tingkat pertama tidak dapat turun, maka untuk utusan yang seharusnya, saya memperkirakan bahwa dia bahkan tidak akan cocok untuk praktisi bebas kesengsaraan ke-12 dari alam fana ini. Jadi, tidak masalah bahkan jika mantra pembatasan saya tidak berguna. Kaisar Abadini yang berkata dengan tawa acuh tak acuh. Kaisar Abadini tampak sangat yakin bahwa Yu Huang dan yang lainnya tidak dapat turun ke alam fana. Ekspresi wajah Hua yang menjadi semakin pahit. Baiklah, kalian semua bisa berangkat. Temukan harta karun yang cocok untuk Anda sendiri di Scattered Treasures Cliff. Dengan harta yang bagus, kesempatan kalian semua untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Ketika suara Kaisar Abadini yang terdengar, hampir semua orang mulai berangkat. Targetnya Scattered Treasures Cliff. Brother Man Qian, di mana lokasi tebing harta karun tersebar ini? Qin Yu berbisik kepada Man Qian. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tampaknya ada jenis tekanan khusus di dalam alam Niang itu. Meskipun Qin Yu dapat sepenuhnya mengendalikan energi spiritualnya pada saat itu terjauh, energi spiritual dapat meninggalkan tubuhnya lebih atau kurang 1 meter, tidak bisa lebih jauh dari itu. Man Qian menggelengkan kepalanya dengan ketidakpastian. Saya juga tidak jelas, Yang Mulia. Kaisar Iblis juga tidak memberitahuku sebuah tempat bernama tebing harta karun terserak di alam Niang. Qin Yu memandang Huaiyan, Hao Feng dan Du Songjun. Pada saat itu ketiga utusan agung itu juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keraguan dan bergerak maju dengan kecepatan yang lamban. Jelas bahwa mereka juga tidak memiliki arah yang jelas dan hanya bisa bergerak maju tanpa tujuan dalam realm of clear mind dari realm Niang. Semuanya, bagaimana kita bisa mencari Scattered Treasures Cliff ketika kita sama sekali tidak tahu di mana itu? Dari apa yang saya lihat, kita harus berpisah dan menemukannya. Suara acuh tak acuh Song Ju terdengar. Hampir semua orang menghentikan langkahnya. Berpisah, kesadaran iblis benar-benar tidak bisa digunakan di sini dan kita hanya bisa mengandalkan mata kita. Sementara itu, realm of clear mind dari alam Ni yang sebesar ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita menemukan Scattered Treasures Cliff? Song Ju tersenyum dan berkata, jika kita berpisah, orang yang menemukan harta lebih dulu akan mendapatkan banyak harta, tapi itu juga akan bergantung pada keberuntungan masing-masing individu. Jika Anda ingin menemukannya terlebih dahulu, Anda juga dapat memperoleh banyak harta. Song Ju melihat ke beberapa utusan agung. Semuanya tergantung pada keberuntungan masing-masing individu. Saya tidak tahu bagaimana pandangan beberapa utusan agung alam Ascendant ini. Man Qian memiliki lebih sedikit orang, jadi peluang untuk menemukan tebing harta karun tersebar akan lebih rendah. Namun jika semua orang menemukannya bersama Man Qian, akan dapat memperoleh cukup banyak harta karun dengan kemampuannya. Hao Feng juga sama klan naga memiliki 2 ahli hebat, Hao Feng dan Fang Tian. Pada saat itu Fang Tian memegang senjata iblis kelas terbaik dan memiliki armor pertempuran kelas terbaik untuk dipakai. Kemampuannya pasti tidak di bawah Huaiyan dan Du Songjun. Ketika keduanya bekerja sama, mereka secara alami bisa mendapatkan cukup banyak harta. Ini tidak mungkin dan itu tidak mungkin, jadi saran bagus. Apa yang kalian berdua katakan? Song Ju bertanya dengan acuh tak acuh. Hao Feng sedikit tersenyum dan mengangguk ke arah Man Qian. Dari apa yang saya lihat, semua orang masih harus bergerak bersama. Pada saat itu ketika Hao Feng, Fang Tian, dan Man Qian mendesak semua orang untuk maju bersama orang lain, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu semua orang tidak tahu persis bahwa orang dengan kekuatan serangan terkuat bukanlah Man Qian atau 2 ahli hebat dari klan naga, tetapi Qin Yu yang tampaknya paling lemah. Kemampuan boneka abadi pedang abadi emas tingkat ke-9 sangat kuat. Hanya saja pada saat itu Qin Yu mempertahankan penampilan wajah tersenyum sambil melihat Man Qian dan orang lain. Mengenai masalah apapun, dia akan meminta nasihat dari Man Qian dan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu mari kita maju bersama. Pada akhirnya orang-orang dari berbagai sisi semuanya menyetujui syarat-syarat tersebut dan sekelompok orang terus bergerak maju dalam garis lurus. Mengingat kecepatan semua orang, sebenarnya mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk berjalan ke batas alam pikiran jernih. Kami hampir selesai berkeliling alam pikiran jernih. Sepertinya Scattered Treasures Cliff tidak berada di alam pikiran jernih. Selanjutnya kita akan mulai melangkah ke wilayah lain di alam Niang. Man Qian berkata kepada Qin Yu dan beberapa orang di belakangnya.
The realm of clear mind of me, yang realm masih bisa dianggap aman tapi akan berbeda untuk tempat lain. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi Anda semua mungkin kehilangan nyawa kecil Anda jika Anda tidak berhati-hati, bahkan untuk sesaat. Itulah mengapa kalian semua harus berhati-hati. Semua orang terus bergerak maju, dan kecepatan gerak maju jelas jauh lebih lambat dibandingkan saat mereka berada dalam alam pikiran jernih. Setiap orang sangat berhati-hati, tetapi kebanyakan orang diam-diam sangat marah. Kaisar Abadini yang terlalu tercelah. Dia telah berbicara tentang tebing harta karun tersebar, tapi alami yang sebesar ini, siapa yang tahu di mana tebing harta karun tersebar? Sebuah suara bergumam. Orang-orang lain juga diam-diam mendidih karena amarah, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Bahkan jika mereka menyerah, siapa yang tahu jalan keluarnya? Tiba-tiba suara benda-benda yang jatuh dan hancur terus bergema di mana-mana. Kinyu melihat ke arah sumber suara di sana berdiri sebuah air terjun yang tingginya kurang lebih beberapa ratus kaki dan aliran air yang mirip dengan rantai perak yang tak terhitung jumlahnya membombardir genangan air di bawah. Tiba-tiba mata Kinyu bergidik sejenak itu, karena sebenarnya ada 3 karakter besar berwarna merah di gunung besar di samping air terjun. Secara Trasurus Cliffs, olah-olah pada saat yang sama beberapa sosok sudah mulai berlari. Tuanku Yuliang dan Kong Chao membungkuk ke arah Menqian dan meminta instruksi. Itu karena Menqian telah memberikan perintah tegas sebelum memasuki alam Ni yang bahwa tidak peduli kapan atau apa mereka ingin melakukan sesuatu. Yuliang dan Kong Chao perlu meminta instruksinya. Kalian berdua juga Menqian baru saja hendak berbicara. Tiba-tiba armor pertempuran kelas terbaik Hebatawa yang sangat keras. Ketika Kinyu mendengar itu, dia tahu bahwa itu milik binatang pembatu dari binatang ilahi Chaotich Astral Sea. Armor pertempuran peralatan abadi kelas terbaik kilatan menjengkelkan sesaat melintas melewati mata Yuliang dan yang lainnya, terutama bagi Yuliang. Mengingat kecepatannya, jika bukan karena kebutuhan untuk meminta instruksi dari Menqian, dia memperkirakan bahwa set armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik itu sudah ada di tangannya. The Longgar Immortals di sisi lain 4 pendeta agung juga meminta instruksi Huaiyan. Lanjutkan dan rampas Huaiyan memberi perintah. Seolah-olah ketika perintah itu diberikan, semua orang menyerbu ke lokasi tebing harta karun tersebar. Setelah mereka melewati hutan dan sampai sebelum air terjun itu, semuanya akhirnya bisa terlihat dengan jelas. Ada sedikit lebih dari 10 buah peralatan abadi kelas terbaik ditempatkan di atas batu tertinggi. Sementara itu, Cheng Jintu Stone sedang berdiri di atas batu itu dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan. Tangannya memegang satu set armor pertempuran berwarna hitam. Ada lebih dari 100 buah peralatan abadi ditempatkan di atas batu di bawah. Pedang, tombak, tongkat, termasuk armor tempur tidak ada yang kurang. Sangat jelas bahwa itu adalah peralatan abadi tingkat tinggi yang disebutkan oleh Kaisar Abadini yang kedua. Lapisan batu itu seharusnya adalah tebing harta karun tersebar. Sementara itu, ada juga patung hitam pekat yang terbuat dari batu di samping Scattered Trasurus Cliff. Penampilan patung itu persis identik dengan patung yang awalnya dilihat Kinyu di 9 pedang Immortal Mansion. Sementara pada saat itu sudah ada cukup banyak orang di atas tebing harta karun tersebar itu. Tunggu, Kinyu menghentikan kedua saudaranya sambil melihat-lihat. Selama itu adalah orang yang telah mengalahkan 9 pedang Immortal Mansion. Dia sama sekali tidak akan mempercayai kata-kata Immortal Emperor Ni yang dengan mudah. Ketika Kaisar Abadini yang mengatakan bahwa tidak akan ada bahaya, apakah pasti tidak ada bahaya? Kaisar Abadini yang masih mengatakan bahwa musim semi bunga Persik aman, sedangkan jalan menuju neraka adalah jalan kematian. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya kebalikannya? Ketika Hovi dan Heiyu mendengar Kinyu menghentikan mereka, keduanya menghentikan langkah mereka. Sementara itu, pada saat itulah Yuliang dan Kong Chao juga bersiap untuk bergerak. Bom, suara ledakan terdengar itu adalah suara yang dalam dan mengerikan. Gelombang kejut yang menakutkan itu bahkan menyebabkan Menqian dan yang lainnya juga mengubah ekspresi wajah mereka secara drastis. Apalagi gelombang kejut itu terjadi silih berganti. Gelombang kejut itu memancar tepat dari Scattered Trasurus Cliff. Mereka yang memiliki reaksi cepat segera membuang peralatan abadi dari tangan mereka, sementara mereka yang bereaksi perlahan malah seluruh orang mereka meledak dari yuanying mereka. Darah dan anggota tubuh segar berterbangan dengan liar. Setelah hanya beberapa gelombang kejut yang dalam, para ahli yang rakus serta mereka yang bereaksi lambat tewas dalam tumpukan.
Mereka yang mati di sisi dewa yang longgar adalah pendeta Lanbing dan pendeta Chiang. Di sisi iblis lepas iblis api mati. Seorang tetua klan naga sebenarnya juga telah meninggal. Change into Stone itu benar-benar terlalu rakus. Dalam waktu singkat, Qin Yu dengan jelas melihat beberapa orang yang telah meninggal. Ekspresi wajah Yu Liang Pong Chao dan yang lainnya pucat. Sebelumnya jika mereka selangkah lebih cepat dan menyerang ke depan, mereka akan berlari menuju kematian mereka. Ada juga 2 atau 3 orang yang segera membuang peralatan abadi dari tangan mereka dan melarikan diri saat melihat orang lain meledak. Meski terluka parah, mereka beruntung bisa selamat dan diam-diam merasakan gelombang ketakutan. Men Qian, Du Song Jun, Wayan Ao Feng Song Ju serta Fang Tian memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sementara itu orang-orang mereka ketakutan sampai tidak ada satupun dari mereka yang berani sekali lagi mengambil harta itu. Itu karena 5 orang telah meninggal dalam sekejap dan yang tersisa semuanya ketakutan. Mantra pembatasan, apa itu? Fang Tian bersuara. Ao Feng merenung sejenak dan berkata, jika tebakanku tidak salah itu pasti semacam teknik rahasia. Singkatnya, ini adalah teknik rahasia dari tempat misterius dan bukan milik mantra pembatasan dari alam abadi. Setelah teknik rahasia itu dilakukan pada persenjataan, jika orang lain ingin melakukan kontrak darah, energi aneh dari teknik rahasia itu akan menyerang Yuanying mereka yang kemudian akan menyebabkan Yuanying mereka hancur sendiri. Orang-orang yang telah meninggal lebih awal adalah orang-orang yang melakukan kontrak darah. Aoksu, tetua klan naga yang selamat dengan membuang peralatan abadi tingkat terbaik dari tangannya sebelumnya, berkata dengan ekspresi wajah yang berat. Saya tidak melakukan kontrak darah sebelumnya, itulah mengapa saya tidak mati. Sementara itu sebelumnya kecepatan pendeta Lanbing membuang peralatan abadi di tangannya lebih cepat dariku, tapi dia masih menghancurkan dirinya sendiri bahkan setelah dia membuang peralatan abadi. Itu karena dia sudah melakukan kontrak darah dan energi dari teknik rahasia itu sudah memasuki Yuanying. Lagi pula mereka juga takut orang lain akan merampas harta mereka. Hahaha. Sapaku yang diberikan untuk semua orang tidak buruk kan? Suara Immortal Emperor Ni yang bergema di seluruh surga dan bumi menyesatkan transformasi Petrification Beast into Stone diam dipenuhi dengan amarah. Adik laki-lakinya baru saja terbunuh sebelumnya. Saya awalnya mempelajari teknik rahasia ini dari teman baik saya Black Flame Lord. Juga sangat mudah untuk memecahkan teknik rahasia ini. Salah satu metodenya adalah mendapatkan kemampuan First Tier Mystic Immortal, lalu langsung gunakan True Flame di dalam tubuh Anda untuk memperbaiki dan mematahkan teknik. Namun saat mencapai tingkat domain dari tingkat pertama Mystic Immortal, dengan menggunakan kesadaran abadi Anda, pasti sudah menemukan teknik rahasia yang telah saya terapkan pada peralatan sebelumnya. Metode kedua pertama tanpa membiarkan orang lain melakukan kontrak darah dan menyerap energi dari teknik rahasia itu, setelah itu tidak akan berbahaya lagi bagi kalian semua untuk merebutnya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Kaisar Abadini, yang semua orang tidak bergerak. Berbagai ahli hebat bertukar pandang satu sama lain, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Apa yang baru saja dikatakan Kaisar Abadini, yang dapatkah itu dipercaya? Saya perkirakan kalian semua khawatir kan? Khawatir apakah orang tua saya ini berbohong kepada Anda semua? Hahaha, Hasan, mengapa saya merancang fase ini hanya untuk menguji apakah Anda semua berhati-hati. Saya tahu bahwa hidup saya tidak akan bertahan lebih lama lagi, tetapi saya dapat memberitahu Anda satu hal. Sama sekali tidak ada yang bisa diperoleh tanpa terlebih dahulu menghasilkannya. Suara Immortal Emperor Ni yang mengandung nada ketidakpedulian yang sepertinya telah melihat segalanya. Nada suara itu biasanya terdengar dari mulut orang yang akan mati. Setelah lewat sini, kalian semua bisa langsung maju dalam garis lurus untuk sampai di tujuan kedua. Teruslah bergerak ke bawah dalam garis lurus untuk orang yang tiba di tujuan harta itu akan menjadi miliknya. Jangan khawatir dengan pengecualian harta karun di tebing harta karun tersebar, tak ada harta lain yang memiliki teknik rahasia yang diterapkan padanya. Baiklah, saya juga malas untuk mengatur spell restrictive spells. Setelah mengatakan begitu banyak, aku juga sedikit lelah. Semua petunjuk selanjutnya akan ditinggalkan di roh batu. Berjuang seumur hidup dan bahkan berpikir untuk berjuang sekarang, apakah ada artinya? Ini jelas sebuah pertanyaan, sayang sekali saya tidak punya waktu lagi. Ada kalanya keberuntungan pasti penting, desahan itu perlahan melemah. Suara Immortal Emperor Ni yang perlahan mulai memudar.
Qin Yu memiliki semacam perasaan bahwa Kaisar Abadini yang telah mengatur pidato pembatasan mantra tepat sebelum kematiannya. Keberuntungan, jantung Qin Yu berdebar kencang. Awalnya pada saat dia berada di 9 pedang Immortal Mansion Kaisar Abadini yang pernah menyebutkan tentang keberuntungan. Sepertinya Immortal Emperor Ni yang sangat mungkin mengalami nasib buruk dan itu akhirnya mengarah pada kesimpulan yang menyedihkan. Sementara pada saat itu rombongan yang hadir malah diambang aksi. Dengan 5 orang tewas itu menunjukkan bahwa ada 5 buah peralatan abadi tingkat terbaik yang tidak menerapkan teknik khusus pada mereka. Tentu saja itu tergantung pada apakah kata-kata Kaisar Abadini yang itu benar. Namun dalam pikiran mereka mayoritas orang merasa bahwa apa yang dikatakan Kaisar Abadini yang pada saat itu adalah benar. Selain itu sudah ada seseorang yang memimpin dan bergerak. Sinar tipis cahaya sekilas berkilau di mata Huaiyan dan pada saat yang sama sosoknya melintas dan menyerbu menuju armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik. Di antara 5 keping harta karun itu jika harus dikatakan mana yang paling berharga, maka secara alami itu adalah bagian dari baju besi pertahanan. Huaiyan bagian dari armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik ini akan menjadi milikku. Suara Song Ju terdengar. Pada saat yang sama 4 buah peralatan abadi lainnya juga masuk ke tangannya. Song Ju itu benar-benar mengambil 5 buah peralatan abadi dalam satu tarikan napas. Membandingkan kecepatan di antara orang-orang yang hadir, siapa yang berani bersaing dengan Song Ju. Selain itu seluruh alam Ni yang berbeda dari alam luar. Itu bukan hanya karena tidak dapat melakukan kesadaran spiritual, kesadaran iblis serta yang lainnya, tetapi bahkan teleportasi juga sangat sulit. Seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan halangan dan semua orang hanya bisa mengandalkan kecepatan. Kakak senior Song Ju tidak melakukan kontrak darah. Jelas bahwa dia juga khawatir mungkin ada masalah dengan armor itu ya. Hao Fi berkata menggunakan transfer suara. Qin Yu mengangguk dan melihat situasi pada saat itu. Di tempat kejadian ekspresi wajah Huaiyan sedingin es. Song Ju serahkan armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik itu, dan aku mungkin masih mengampuni hidupmu. Huaiyan memiliki sikap yang sangat pantang menyerah. Harta karun paling berharga dari alam Ni yang akan diberikan kepada Yu Huang sementara barang-barang lainnya bisa menjadi miliknya. Itulah mengapa jika dia bisa mendapatkan bagian dari armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik itu akan menjadi miliknya. Untuk lebih meningkatkan posisinya di dalam alam abadi di masa depan dia secara alami, akan membutuhkan peralatan abadi yang bagus itu. Sambil tersenyum, Men Qian berkata kepada Ofeng dan yang lainnya, Ofeng, saya berani bertaruh bahwa Huaiyan pasti telah menebak sesuatu. Itulah sebabnya dia berani mencoba mengambil bagian dari armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik. Ofeng tersenyum dan berkata tidak perlu menebak. Awalnya ketika yang mulia Kaisar Abadini yang telah bolak-balik dan tiba di alam panah Yu Huang dan yang lainnya sangat jelas tentang masalah itu. Selain itu, hanya setelah jangka waktu tertentu Kaisar Abadini yang meninggal. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Kaisar Abadini, yang jelas bahwa dia sudah mati. Untuk orang tangguh yang akan mati, apakah dia akan cukup bosan untuk terus menipu kita bahkan di akhir? Itulah mengapa 5 peralatan abadi itu bahkan tidak memiliki masalah sedikit pun, kata Men Qian sambil tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Men Qian dari jauh, Song Ju sedikit merilekskan cemberutnya. Dia telah berhasil mendapatkan peralatan abadi tetapi tidak melakukan kontrak darah. Bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan dari sudut pandang itu? Hanya saja ada banyak hal tentang Kaisar Abadini yang tidak dia ketahui, itulah sebabnya secara alami sulit baginya untuk membuat penilaian. Men Qian, kamu benar-benar pintar. Selain itu saya juga telah mendengar beberapa rumor mengenai teknik rahasia itu dari berbagai saluran. Saya tidak yakin sebelumnya, tetapi saya secara alami yakin setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Abadini yang kontrak darah telah dilakukan pada 5 bagian dari peralatan abadi. Jadi secara alami tidak akan ada bahaya dari melakukan kontrak darah pada mereka sekali lagi. Huaiyan sebaliknya tersenyum dan berkata. Pada saat yang sama dia melihat ke arah Song Ju dan mendesak saudara Song Ju, silahkan lakukan kontrak darah, sama sekali tidak ada bahaya. Ketika seorang musuh berkata kepada seseorang bahwa tidak ada bahaya dalam melakukan sesuatu dan membiarkan orang itu melakukannya, akankah ada orang yang melakukannya? Pada saat itu Song Ju menghadapi situasi serupa. Akankah teknik rahasia itu hanya berlaku sekali?
Sulit untuk mengatakannya, pengalaman saya terlalu sedikit untuk membuat penilaian ini jelas, pertanyaan yang sulit. Song Ju tiba-tiba mendesah pelan di satu sisi, Huaiyan malah menyeringai sedikit. Teriakan menyedihkan terdengar. Sementara itu pada saat itu tubuh Song Ju yang semula berdiri perlahan mulai bergetar dan menghilang seperti gelembung. Perpisahan saat Hye-yu melihat pemandangan itu, bibirnya bergerak tapi tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Kin-yu dengan penasaran menatap Hye-yu. Kakak, ini adalah teknik tubuh identik yang saya miliki di memori herediter saya. Hanya saja kekuatan bela diri saya saat ini masih belum cukup untuk melakukan gerakan itu. Hye-yu menggunakan transmission talisman dan mengirimkan berita itu ke Kin-yu. Dalam alam yang tidak mungkin menggunakan kesadaran spiritual dan transfer suara. Agar yang lain tidak tahu, komunikasi hanya bisa dilakukan menggunakan transmission talisman. Kin-yu diam-diam mengangguk pada dirinya sendiri. Sementara itu pada saat itu tawa keras Song Ju bergema, "Huaiyan, jangan marah. Aku hanya meminjam sedikit darah segar dari salah satu anak buahmu. Jika dia beruntung dan tidak mati, aku bahkan akan memberinya bagian dari peralatan abadi tingkat terbaik." Suara tawa Song Ju sangat jelas dan sepertinya tidak terpengaruh oleh suara bombardir dari sekitarnya. Ekspresi wajah Huaiyan sangat pucat. "Jangan marah, bagaimana mungkin dia tidak marah?" Song Ju itu tidak berani mencobanya sendiri dan sebenarnya telah menggunakan kecepatan menakutkannya untuk menyakiti pendeta Mingsan sebelumnya. Pada saat yang sama dia juga mendapatkan darah segar pendeta Mingsan dan kemudian meneteskan darah segar pendeta Mingsan pada sepotong pedang abadi kelas terbaik. "Jangan cemas, tunggu sebentar, saya hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengetahui apakah aman untuk melakukan kontrak darah. Coba lihat dan lihat apakah Lost Immortal yang beruntung di belakangmu itu akan meledak." Song Ju berkata sambil tertawa kecil. Sementara itu Lost Immortal yang beruntung pendeta Mingsan malah memiliki ekspresi wajah yang pucat. Yuaninya mungkin meledak kapan saja menurut berita bahwa Huaiyan pernah mendengar dari senior setanya dan menurut apa yang Kaisar Abadi yang katakan. Sebelumnya Huaiyan telah menyimpulkan bahwa ada 8 atau 9 dari 10 kemungkinan yang sudah dilakukan peralatan abadi itu. Mengapa dia memberi Song Ju waktu untuk membuat keputusan? Tinggalkan battle armor di belakang Huaiyan, berteriak marah dan seluruh orangnya dengan cepat naik ke langit. Pada saat yang sama gelombang energi pedang yang elegan menembus udara dan meresat ke arah Song Ju. Sementara itu Song Ju bahkan tidak menghalangi, tetapi sosoknya dengan cerdik membuat gerakan. Hampir seketika satu orang secara ajaib tampak berubah menjadi 2 orang. Teknik pemisahan tubuh Du Song Jun berseru. Ao Feng juga mengalami kejutan besar. Nain Qian malah tersenyum acuh tak acuh dan berkata ini bukan teknik pemisahan tubuh. Dia masih tidak dapat melakukan teknik pemisahan tubuh karena kekuatan bela dirinya. Namun ini adalah teknik tubuh unik yang dimiliki klan pengraksasa bersayap. Berkenaan dengan kekuatan itu juga tidak jauh berbeda dari teknik pemisahan tubuh. Mengingat posisi Men Qian, dia secara alami telah mempelajari cukup banyak berita tentang Peng, raksasa bersayap emas. Huaiyan, ragu-ragu dan energi pedang itu menembus salah satu dari 2 Song Ju. Song Ju yang ditusuk langsung menghilang menjadi ketiadaan, sedangkan yang lainnya justru berubah menjadi ilusi. "Huaiyan, aku di sini." Suara Song Ju sebenarnya datang dari atas. Semua orang mengangkat kepala dan melihat. Jubah Song Ju terlihat berkibar saat dia berdiri di titik tertinggi air terjun. Dia samar-samar tersenyum sambil melihat Huaiyan di bawah. Demon longgar kesengsaraan ke-12, penguasa raksasa bersayap emas binatang, suci super sehubungan dengan kekuatan. Ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan dewa emas tingkat pertama. Namun dalam hal kecepatan Song Ju benar-benar melampaui Huaiyan sejauh ini. Masih hidup setelah sekian lama, sepertinya apa yang dikatakan Kaisar Abadi ini yang memang benar. Song Ju melihat 4 buah peralatan abadi di tangannya, ekspresi wajahnya menunjukkan senyuman puas. Bagian dari peralatan abadi tingkat terbaik yang telah menghilang telah disimpan di dalam tubuh pendeta Mingsan yang beruntung. Seolah-olah pada saat bersamaan 4 tetes darah segar menetes masing-masing dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 buah peralatan abadi. Jangan beri dia waktu untuk memperbaiki Huaiyan hanya memikirkan hal itu dalam benaknya. Awalnya ketika dia baru saja turun ke alam fana, dia telah secara paksa menindas Song Ju dan Fang Tian dengan kekuatan bela dirinya. Itulah mengapa Huaiyan diam-diam percaya bahwa dia benar-benar akan menang atas Fang Tian dan Song Ju.
Setelah Fang Tian memperoleh senjata iblis kelas terbaik serta armor pertempuran peralatan iblis kelas terbaik dari tangan Oh Feng, Hua Yan tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melawan Fang Tian. Namun melawan Song Ju dia masih percaya diri. Apalagi Hua Yan tahu hanya melakukan kontrak, darah masih belum cukup untuk melepaskan potensi penuh senjata. Seseorang masih perlu menggunakan energinya untuk memperbaiki senjata membuat senjata. Itu benar-benar terbiasa dengan energinya sampai menjadi seperti perpanjangan lengan orang tersebut. Itulah sebabnya ketika Hua Yan melihat Song Ju melakukan kontrak darah, dia tidak ragu-ragu untuk bergerak dan menyerang. Seluruh orangnya bergegas ke atas dengan kecepatan yang mengejutkan, langsung menyerbu ke arah Song Ju yang berada di atas air terjun. Hua Yan, apa kau tidak pergi terlalu jauh? Suara Song Ju bergema di seluruh langit. Pada saat yang sama seberkas cahaya hitam sekilas melintas di udara. Hua Yan kemudian benar-benar terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bagaimana bisa Hua Yan mendarat di tanah dan didorong mundur beberapa langkah? Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut. Men Qian, Ao Feng, Du Song Jun, Fang Tian dan yang lainnya semua orang terkejut. Bahkan jika Song Ju memiliki peralatan abadi tingkat terbaik, dia baru saja melakukan kontrak darah dan kekuatan yang bisa dia gunakan hanya kurang dari setengahnya. Bagaimana mungkin dia tidak dirugikan dari bentrokan frontal melawan Hua Yan? Dia akhirnya menggunakan senjata yang ditinggalkan oleh paman, Lan Qin Yu malah mengharapkan hasil itu. Awalnya Song Ju pernah memberitahu Qin Yu rahasia itu. Itu bukan salah satu dari 4 bagian dari peralatan abadi. Tak satu pun dari peralatan abadi sebelumnya berwarna hitam. Men Qian berkata dengan suara yang dalam sambil melihat senjata di tangan Song Ju. Semua orang kemudian memperhatikan senjata di tangan Song Ju. Itu adalah senjata yang sebelumnya telah dibalas dan dibajak kembali ke Hua Yan, sepotong pisau panjang yang sangat sempit. Bahannya kurang lebih mirip dengan senjata Vivi dan juga Heiyu. Qin Yu dengan hati-hati mengamati dan diam-diam menyimpulkan. Tidak peduli apakah itu tongkat hitam Houfi atau tombak penusuk awan Hei, warna dan tekstur bahannya identik dengan senjata di tangan Song Ju. Qin Yu bahkan lebih yakin bahwa senjata itu seharusnya adalah apa yang diberikan Paman Lan kepada Song Ju. Hahaha, saudara Song Ju sebagai praktisi bebas dari alam fana, baik Anda dan saya dikenal sebagai 2 keberadaan besar yang tak terkalahkan. Namun baru sekarang aku tahu kemampuan masa lalumu sebenarnya melebihi kemampuanku. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan memiliki senjata yang begitu kuat. Itu seharusnya peralatan iblis kelas terbaik kan? Kapan kamu mendapatkannya? Fang Tian tertawa dan bertanya. Pada saat itu wajah Song Ju sedikit tersenyum. Setelah menyembunyikannya untuk waktu yang lama untuk memblokir serangan Hua Yan, dia akhirnya mengeluarkan hartanya. Peralatan iblis kelas terbaik, bisa dianggap begitu. Song Ju berkata sambil tersenyum tipis. Song Ju sendiri juga tidak yakin dengan nilai senjata itu. Namun ketika dia sebelumnya bentrok dengan pedang abadi Hua Yan, Song Ju malah merasa bahwa dalam hal tingkat kekerasan sepertinya, pisau panjangnya sendiri menang dengan selisih sedikit. Hua Yan perlahan menyarungkan pedang abadi yang ada di tangannya ke sarung yang ada di punggungnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Song Ju, kamu benar-benar membuatku terkejut. Tidak masalah apakah saya memiliki armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik atau tidak. Karena Anda memiliki kemampuan seperti itu, Anda juga memiliki kualifikasi untuk mengambilnya. Pada saat itu 4 utusan alam ascendant diam-diam mengangkat posisi Song Ju 1 tingkat. Song Ju pada saat itu melebihi semua orang dalam hal kecepatan. Mengenai pelanggaran itu sudah dibuktikan dengan pisau panjang berwarna hitam. Mengenai pertahanan, dia memiliki armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik, jadi secara alami tidak perlu membahas tentang pertahanan Song Ju. Sangat tidak mungkin bagi keempat utusan agung untuk membunuh Song Ju jika mereka tidak menggunakan kartu truf mereka. Sementara itu, untuk kartu truf itu tidak ada yang mau menggunakannya pada saat ini. Fang Tian berjalan di depan. Song Ju mengedipkan mata dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Song Ju, akan benar-benar menerima manfaat paling banyak dari pertemuan ini di tebing harta karun tersebar. Karena kamu memiliki pisau panjang berwarna hitam itu, kamu seharusnya tidak memiliki banyak kegunaan untuk ketiga peralatan immortal ofensif itu kan? Fang Tian dan Song Ju berbagi persahabatan yang baik satu sama lain, jadi sangat normal bagi mereka untuk bercanda satu sama lain. Klan nagamu sangat mencolok, jangan pikirkan ide,
yang menargetkan Laut Astral Chaotiko. Transform into Stone perlengkapan abadi tingkat terbaik ini untukmu. Pedang pertempuran berwarna putih muncul di tangan Songju. Pada saat yang sama dia mencabut kontrak darah. Transform into Stone hanya mengucapkan terima kasih yang sederhana. Bagaimanapun adik laki-lakinya baru saja terbunuh, Kinyu saya dapat melihat bahwa senjata kedua saudara Anda tidak buruk. Sebagai gantinya Anda hanya memiliki peralatan abadi tingkat menengah. Pedang abadi ini juga untukmu. Songju sekali lagi mengambil pedang abadi tingkat terbaik dan melepaskan kontrak darah. Kinyu tidak menolak karena kesopanan. Dia pasti tidak memiliki senjata ofensif yang kuat. Meskipun ia bisa menggunakan pedang panjang Sword Immortal Puppet, Kinyu sangat tidak suka menggunakan senjata Sword Immortal Puppet. Terima kasih Senior Zong. Kinyu menerima sepotong pedang panjang peralatan abadi kelas terbaik dan melakukan kontrak darah pada saat yang sama. Apa yang harus disyukuri bagiku untuk bisa memasuki alami yang bukan kayak itu masih karena kreditmu. Sementara pada saat itu juga Songju tiba-tiba menoleh dan menatap Men Qian. Saudara Men Qian, saya katakan saudara Kinyu telah membawa Anda dan anak buah Anda ke alam liang. Anda juga harus menggunakan tindakan nyata untuk menunjukkan rasa terima kasih Anda. Kan senyum di wajah Men Qian menegang. Ini Men Qian ditempatkan di tempat yang bermasalah. Setelah melihat bagaimana Songju telah mempresentasikan pedang abadi kelas terbaik, jelas bahwa Kinyu sudah memiliki sepotong pedang abadi kelas terbaik. Akan berlebihan baginya Men Qian untuk memberikan pedang abadi tingkat terbaik lainnya. Namun Men Qian juga tidak mau memberikan armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik. Adapun barang-barang yang lebih baik, Men Qian memang memilikinya. Namun dia sendiri tidak ingin menggunakan mainan itu. Tidak perlu disebutkan tentang memberikannya kepada orang lain. Saudara Men Qian, kamu adalah utusan yang telah turun dari alam iblis. Statusmu pasti jauh lebih tinggi dariku, Songju. Aku Songju hanyalah pemimpin faksi dari alam fana. Dibandingkan dengan kalian semua, saya terlalu miskin. Tetap saja saya baru saja mendapatkan bagian dari peralatan abadi tingkat terbaik dan sama sekali tidak ada hal lain yang dapat saya berikan. Itulah sebabnya saya baru saja memberikan sepotong pedang abadi tingkat terbaik. Saya benar-benar berpikir bahwa apa yang akan disajikan oleh Brother Men Qian pasti tidak biasa, bukan? Songju dengan wajah penuh senyum menatap Men Qian. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.